panggung politik kita akhir-akhir ini disuguhkan oleh dua sosok muda yang sama-sama berinisial G, kemudian sama-sama melambung pada tingkat nasional, yang satu sebagai calon wakil presiden, yang satu sedang belajar di UGM, kebetulan menjabat sebagai badan eksekutif mahasiswa, ketua BEM UGM. Apa yang dilontarkan oleh Gilbran ini menurut saya menarik. Jadi dia mengkritik posisi Gibran yang calon wakil presiden itu sebagai bukan mewakili anak muda, karena saya sebagai salah satu anak muda begitu Gilbran itu mengklaim justru apa yang kita saksikan adalah sesuatu yang menjijikkan dalam era demokrasi, begitu statement Gilbran yang ketua BEM UGM. Dia menilai apa yang dia saksikan di jalan-jalan dengan baliho yang besar itu tidak ada ide yang besar. Jadi satu kontradiktif, gambar-gambar yang besar untuk menarik perhatian, tetapi tidak ada ide-ide besar di situ. Ya, ini konsekuensi dari iklim demokratis yang memang semua negara itu bergerak ke arah politik yang lebih demokratis. Ya biarkan saja itu berlangsung sebagaimana mestinya. Nah, yang menarik adalah kontradiksi ini. Yang satu mengklaim mewakili anak muda, yang satu mengklaim justru diwakili oleh sosok muda yang seperti itu, yang melakukan mobilisasi vertikal dari wali kota sampai ke calon wakil presiden itu dengan cara yang tidak sebagaimana perjuangan seorang kader politik, gitu ya. Ini menurut kacamata anak muda yang satu. Nah, ini tentu kalau kaitannya dengan pemilu, apa yang dilakukan oleh G yang satu ini, Gibran ini, apa yang dia lakukan dengan memajang baliho yang besar-besar itu dalam rangka menarik pemilih dari kalangan muda yang ditengarai itu tidak suka untuk membaca, tetapi melihat baik itu gambar maupun visual yang berupa video, sehingga media yang kemudian dipilih adalah visualisasi dengan yaitu tadi gambar-gambar yang besar, kemudian di media sosial berupa TikTok dan sebagainya. Sementara anak muda yang satu ini berpikir idealis, bahwa tidak bisa kita bangsa yang besar itu hanya disuguhi oleh hal-hal yang sifatnya tidak substansial semacam itu, bahwa kalau dalam statistik mayoritas pemilih kita itu masih dalam tanda kutip belum melek politik maupun literasi demokrasi, tapi tidak harus dimanfaatkan dengan cara hal-hal yang sepele tadi, masalah baliho, masalah tampil di TikTok dengan arahan
mungkin penasihat gaya atau apalah namanya yang itu bisa menarik perhatian pemirsa. Kalau itu jualan permen atau makanan, oke lah, enggak apa-apa. Ini yang kita jual adalah ide tentang perjalanan bangsa. Maka tidak bisa kita melegitimasi kebodohan masyarakat itu dengan cara memanfaatkan kebodohan mereka, begitu kurang lebih ya. Apa namanya, alasan Gilbran yang ketua BEM UGM. Ya silakan nanti dicari apa ungkapan Gilbran yang lebih barangkali lebih komplit, lebih detail, itu bisa Anda cari di media sosial. Itu saya kira banyak, karena Gilbran ini juga terkenal, kemudian diundang ke berbagai televisi tingkat nasional. Nah, ini saya kira merupakan wacana yang baik untuk mendidik bangsa ini ke depan. Tidak apa-apa, biarkan apa yang menjadi kegelisahan anak muda yang mereka masih idealis dengan anak muda yang realistis tadi. Saya kira Gibran dalam hal ini realistis dalam apa? Dalam hal menarik perhatian publik dengan cara-cara yang menurut Gibran itu tidak mendidik, justru itu membodohkan masyarakat. Ya, inilah wajah perjalanan bangsa ke depan. Tetapi kalau saya sebagai ketua umum Partai Buzzer Konstitusi, kalau boleh memberikan nasihat kepada para kontestan pemilu 2024, saya beri bocoran bahwa ide besar tentang perjalanan bangsa ini adalah membawa negara ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dibuka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf keempat. Nah, sebetulnya kalau itu bisa dikemas dalam bentuk yang menarik dan kemudian di-deliver ke masyarakat dalam penjelasan yang masuk akal, saya kira ini akan lebih, dari sisi marketing politik bagus, dari sisi substansi isi kampanye pun itu juga mengena. Ini nasihat gratis dari saya kepada ketiga calon kontestan. Salam konstitusi.